atas peraturan hukum dan kabar pendidikan, dialog interaktif dengan para profesional urban, 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 suara pendidikan. Selamat pagi kawan, pagi hari ini di program Urban di kesempatan yang luar biasa kali ini di tengah merebaknya wabah virus corona yang juga kemarin Jombang juga dinyatakan sudah zona merah. Namun tidak menutup kemungkinan Jombang akan terus berupaya memerangi hal ini dan juga seluruh masyarakat Jombang. Dan di pagi hari ini kita hadirkan narasumber yang spesial terkait dengan perbankan ya. Kemarin desas-desus seperti yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo soal kebijakan perbankan dan lain sebagainya, baik itu BI dengan upaya-upayanya agar Indonesia tidak degradasi ekonomi. Nah, seperti apa nanti kita akan ulas dengan pakar perbankan dari Bank Jombang. Sudah hadir di Studio 1 Suara Pendidikan. Ada Bapak Adam Joyo Pranoto. Selamat pagi Pak Adam. Selamat pagi. Selamat pagi sebagai Direktur Bisnis Bank Jombang ya Pak Adam ya. Betul sekali. Oke, lama nggak kesini nih. Iya betul. Saya kangen sekali nih sama para pendengar suara pendidikan ini. Alhamdulillah kita sering masih memonitor kegiatan-kegiatan yang ada di suara pendidikan. Alhamdulillah sehat semuanya. Alhamdulillah sehat. Ada juga Pak Adam tidak sendiri, ditemani oleh Pak Usman sebagai Kepala Divisi Bisnis. Selamat pagi Pak Usman. Selamat pagi Bapak. Mas Sofrul saja. Saya juga dulu pernah di sini. Iya. Dulu Pak Apandi. Oh dia dulu ya. Dulu sering nih ya Bang Jombang ke sini ya. Baik kawan, itulah dua narasumber yang spesial di pagi hari ini. Kita akan ulas seperti apa langkah-langkah dari Bank Jombang di tengah merebaknya virus corona. Tidak hanya di Jombang tapi juga di seluruh wilayah Indonesia, bahkan di dunia yang menjadi pandemik saat ini. Namun sebelum itu kita mungkin merefresh dan juga kenalan kembali nih dengan Bank Jombang ya. Salah satu BUMD yang luar biasa perkembangannya, nasabahnya dari tahun ke tahun semakin tambah, juga produk-produknya juga seperti apa nanti kita disampaikan oleh Pak Adam. Bagaimana Pak Adam? Nih Bank Jombang ini semakin lama juga semakin kelihatan tambah berkembang ini Pak Adam. Alhamdulillah. Jadi gini Mas Sofrul, di Jombang itu kan ada 4 BUMD ya. Salah satunya adalah Bank Jombang. BUMD yang lain yang kita ketahui ada PDAM, perusahaan air minum, kemudian ada PD Seger, perusahaan daerah aneka usaha Seger, kemudian ada PD Panggelungan, dan yang keempat adalah PD BPR Bank Jombang. Alhamdulillah Bank Jombang ini sudah ada di seluruh kecamatan. Bahkan kita itu ada punya kantor yang di satu kecamatan itu lebih dari satu. Nah memang tujuannya kita itu adalah bagaimana Bank Jombang itu jadi banknya milik masyarakat Jombang, Bangi Wong Jombang. Ya, tujuannya kita begitu. Sehingga program-program yang kita bangun itu harus mendekatkan program kita yang ada di masyarakat Jombang. Jadi kita punya produk-produk itu juga kita sesuaikan dengan kondisi atau situasi local wisdom gitu ya, atau kearifan lokal. Jadi banyak program-program yang kita miliki. Kemudian alhamdulillah tahun ke tahun Bank Jombang terus mendapatkan apresiasi, dan sekarang Bank Jombang itu kalau di Jombang Jawa Timur menjadi BPR dengan aset terbesar dengan jaringan terluas. Kemudian kalau di Jawa Timur itu kita masih nomor 4 sih ya. Nomor 4 ya. Nomor 4 dari kurang lebih sekitar 130 BPR. Jadi ini warga Jombang bisa turut berbangga bahwa kita memiliki bank, yaitu Bank Jombang, banknya masyarakat Jombang yang sudah diperhitungkan secara regional. Kalau di tingkat Jombang dan Mojokerto, alhamdulillah kita yang paling besar asetnya dengan jaringan terluas. Produk-produk kita juga alhamdulillah banyak diminati masyarakat.
yang mungkin yang sering didengar atau yang mungkin familiar didengar oleh masyarakat itu tentang tabungan arisan. Ini luar biasa. Tabungan arisan. Iya. Awal-awal dulu kita bikin arisan itu yang 50 ribuan itu pesertanya kurang lebih 500. Kemudian meningkat tahun berikutnya kita bikin lagi. Itu pertama kali tahun berapa Pak untuk arisannya? 2013. 2013. Alhamdulillah. Nah, sejak 2013 juga kita meluncurkan produk ini dan ternyata responnya sangat baik gitu ya. Kemudian tahun berikutnya kita bikin produk lagi dengan arisan yang berbeda, arisan 100 ribuan. Pesertanya itu kurang lebih sekitar hampir 2000 ya. Yang terakhir kita adakan arisan itu ada beberapa kali, kemudian kita punya arisan yang hadiahnya rumah. Wah, luar biasa ya. Hadiahnya rumah, pesertanya kurang lebih 5000. Nah, ini kita bikin arisan lagi, hadiahnya mobil expander. Pesertanya kurang lebih sekitar 9.000. Hari ini 9.000. 9.000 peserta. Itu per 2019 atau di awal 2020 Terus ini? setiap tahun kita buka namanya arisan. Jadi arisan ini responnya sangat baik dan ini menariknya lagi, arisannya di Bank Jombang itu Mas Safrul setelah dapat nggak perlu bayar lagi. Setelah dapat nggak perlu bayar lagi. Jadi masyarakat banyak tanya, kok bisa Pak? Apa nggak rugi nih banknya? Enggak, sudah kita hitungkan. Jadi untuk arisan ini ada periodisasi, ada jangka waktunya. Jadi jangka waktunya sampai dengan 30 bulan. 30 Jadi bulan. peserta yang mendapatkan hadiahnya itu sebetulnya 30 orang dan saat di akhir periode ada hadiah grand prize-nya. Grand prize-nya. Apa keuntungan bagi nasabah? Nasabah itu enaknya begini loh. Kalau nabung itu kan orang itu cenderung agak sulit gitu ya. Nabung gitu kan. Karena mindsetnya orang nabung itu bukan menyisihkan tapi menyisakan. Menyisakan. Betul. Kalau menyisakan yang terjadi bagaimana Pak Osman? Sisanya. Tidak pernah ada sisa gitu. Jadi nabung, punya pendapatan setiap bulan untuk pengeluaran A, pengeluaran B, pengeluaran C, sisanya baru ditabung. Yang terjadi nggak pernah ada sisa. Nah, mindsetnya harus dirubah dengan menyisihkan. Menyisihkan. Ini buat keperluan A, keperluan B, keperluan buat menabung. Nah, begitu. Jadi jangan kebalik-balik gitu ya. Itu yang bedakan. Nah, kalau orang nabung itu biasanya agak susah. Tapi kalau orang arisan itu senang, demen gitu. Demen. Nah, jadi kalau kita lihat itu nasabah kita yang ada di pasar-pasar itu, mereka bercerita, memberikan testimoni bahwa enaknya nabung di Bank Jombang itu kalau dengan ikut arisan. Karena apa? Sedikit dipaksa. Nah, tanda kutip dipaksa gitu ya. Kalau nggak ikut arisan, raiso nabung, raiso nyeleng-nyeleng Mas. Wah, gitu kan. Yeah. Jadi menarik sekali. Jadi masyarakat juga itu kita tarik dengan cara pendekatan kearifan lokal. Jadi orang di pasar itu, wah kalau saya nggak dapat penghasilan atau satu harinya nggak dapat koyo nggak apa-apa, tapi udah bisa bayar arisan dianggapnya sudah dapat untung gitu. Begitu. Nah, kalau di kita itu kan tidak ada potongan-potongan Mas. Jadi, tidak ada. Arisan itu nggak ada potongan-potongan. Jadi uangnya utuh, bahkan berkesempatan dapat hadiah. Ya, bayangkan ya, enak kan? Bedanya itu ya Pak ya. Ketika lihat arisan-arisan di kampung-kampung yang konvensional, dulu kan dapatnya sekian, potong ini untuk administrasi sekian. Bayangkan kalau misalnya yang ikut arisan itu pesertanya 100, maka kita akan nunggu 100 orang selesai. 100 orang selesai. Kalau di Bank Jombang nggak harus begitu. Kalau pesertanya 9.000 nunggu 9.000 selatu wae. Nah, ini yang menarik ini Pak. Nah, itu karena kita ada periode, ya, ada periode. Ya, jadi setiap bulan itu ada penarikan hadiah. Setiap bulan. Jadi peserta 9.000 itu ada periodisasi sekitar 30 bulan. 30 bulan. Wah, kalau setelah 30 bulan nggak dapat gimana? Uangnya dikembalikan utuh, bahkan kita kasih bonus kalau bayarnya bagus. Bahkan berkesempatan mendapatkan grand prize. Wah, kan menarik. Itu nanti nabung setengah dipaksa, akhirnya bisa nabung betulan. Ya, kemudian nggak mikir lagi. Kalau pesertanya 100 dapat yang pertama, wah kali mikir setiap hari harus setor terus kan, atau setiap bulan harus setor terus sampai 100 kali kan nggak perlu begitu. Nah, kalau di kita kan nggak, kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya sehingga masyarakat itu senang. Ya, jadi yang ikut itu untungnya yang dapat itu untung, ya nggak dapat pun untung karena uangnya dikembalikan, bahkan dapat bonus. Yang nggak untung siapa? Yang nggak ikut. Nah, gitu. Makanya untuk masyarakat Jombang nih ikut nih. Lah syaratnya ini apa nih?
Syaratnya sangat mudah sekali. Cukup datang ke kantor kami yang ada di semua kecamatan di Kabupaten Jombang, menunjukkan KTP dan setoran awalnya cukup Rp100.000. Rp100.000 berkesempatan dapat expander. Ini menariknya lagi begini, Mas Safrul dan para pendengar Suara Pendidikan. Kalau di bank tetangga dan bank sebelah gitu ya. Nah, namanya kan bank tetangga, Pak. Bank tetangga. Nggak boleh nyebutin merek. Nggak boleh. Soalnya tentunya deret nih. Bank tetangga dan bank sebelah itu, bener Pak, hadiahnya itu banyak sekali. Tapi diundinya se-Indonesia. Nah, bahkan itu, per wilayah. Nah, gitu per ya. wilayah. Kalau di kita itu cukup se-Kabupaten Jombang saja. Jadi kesempatannya masih sangat besar sekali. Jadi syaratnya sangat mudah, cukup setoran 100.000, datang ke seluruh jaringan kantor kami. Nanti kita akan proses untuk pembukaan tabungan arisan itu. Jadi nabung setengah dipaksa. Jadi sekarang itu trennya ternyata bergeser. Kemana nih, zaman now itu bergeser. Kalau dulu tuh yang ikut arisan tuh ibu-ibu gitu. Sekarang bapak-bapak, nah kan gitu kan. Bahkan milenial pun ikut arisan. Luar biasa. Dia punya planning untuk saya nanti kalau ikut arisannya Bank Jombang ini selain dapat kesempatan dapat bonus, dapat grand prize, di sisi lain saya pengen nanti kuliah udah nggak perlu lagi membebani orang tua karena saya sudah nabung di arisannya Bank Jombang. Kan keren gitu ya. Luar biasa. Begitu. Kalau sekarang nggak nabung nggak keren. Nggak keren. Nah, ketika ini hanya dibatasi skup wilayah Kabupaten Jombang saja. Betul. Atau misalnya orang luar ke Jombang nih daftar boleh nggak? Yang di luar Jombang boleh daftar, yang sekitaran Jombang. Sekitaran Jombang itu artinya kabupaten yang berbatasan dengan Kabupaten Jombang. Kalau yang ikut nanti orang Jakarta susah nanti ya. Kalau dapat nanti nggak bisa ngambil ke sini. Atau dia harus transfer begitu. Tapi kalau di kita itu kan namanya arisan, ada kumpul-kumpulnya. Kalau kita yang ada arisan juga itu yang sekitar nilainya 300 ribuan itu bahkan kita ngadakan arisannya itu di rumah makan keliling gantian. Makannya gratis, kita siapin semuanya, kita kumpul-kumpul, kita ngobrol lah, persis kayak arisan begitu. Jadi senang juga. Kalau yang 100 ribuan itu biasanya kita ngadakannya itu di kantor kita, di kantor cabang kita. Jadi begitu. Jadi enaknya itu pokoknya kalau misalnya masih berbatasan, kalau Mojokerto, Lamongan, Nganjuk, Pare, Kediri, masih oke. Masih bisa ya ikut ya. Oke. Jadi masyarakat Kabupaten Jombang yang belum ikut arisan Bank Jombang atau belum menjadi nasabah Bank Jombang, nanti Anda jangan sampai getun gitu loh Pak ya. Betul ketika warga kabupaten sebelah itu ngelirik ini gitu ya. Dan mereka berbondong-bondong ke sini ikut. Dan produk ini ya itu banyak ditiru oleh bank lain. Contohnya Pak, di mana saja? Di bank lain. Bahkan ada bank nasional, nggak boleh nyebutin merek. Ya, bank tetangga gitu. Bank tetangga. Itu bank nasional itu bikin juga yang untuk tabungan arisan. Ini tabungan bank umum. Arisan. Iya, bank nasional itu bikin. Kalau yang bank lokal artinya bank yang tingkatnya seperti BPR itu sudah banyak juga. Bahkan saya itu pernah ketemu brosur itu Powersis miliknya Bank Jombang. Ya nggak apa-apa juga begitu ya. Jadi plek gambare modelnya tabele Powersis gitu. Ya nggak apa-apa juga gitu. Konsepnya juga sama. Karena memang produk ini luar biasa, menarik sekali. Kan kita membiasakan orang nabung itu dengan cara arisan. Nah, arisan itu kan sudah tidak asing lagi di telinga masyarakat kita. Cuman kita modifikasi. Ingat kalau kita ikut arisan sama orang perorangan atau pribadi, kalau dapat orangnya bisa kabur. Jangan-jangan uangnya dipakai gitu. Jangan-jangan uangnya dipakai, jangan-jangan uangnya nggak kembali. Nah, betul. Kalau ini bank, itu marketingnya atau fundingnya itu boleh nggak ada gitu kan, atau pindah atau di rolling atau kantornya pindah, tapi Bank Jombangnya akan tetap ada. Jadi aman ya. Jadi tabungan nasabah itu aman karena dijamin oleh lembaga penjamin simpanan. Terus jaminannya apa Pak? Ketika dalam arisan itu mungkin hadiahnya rumah misalnya, hadiahnya expander. Kadang-kadang kalau orang awam nih dengerin, masa sih ikut arisan 50.000 dapat expander misalnya. Kadang-kadang kan kalau orang awam nggak pernah kumpul misalnya atau mainnya kurang jauh misalnya gitu Pak ya.
Ini kan kadang-kadang bagaimana menjelaskannya ke masyarakat? Nah ini bahwa wah ini penipuan nggak? Oh gitu. iya nggak mungkin. Kita itu selalu diaudit. Bahkan setahun itu kita diaudit 4 kali. Audit mulai dari kantor akuntan publik, dan inspektorat juga mengaudit kita, OJK mengaudit kita, ya begitu ya. Kemudian kita juga punya audit internal. Jadi jangan khawatir bahwa kita ini adalah bank milik pemerintah Kabupaten Jombang, bank milik pemerintah yang dijamin oleh lembaga penjamin simpanan. Buktinya bagaimana? Kita kemarin di pertengahan 2019 itu ngadakan senam sehat di alun-alun. Pesertanya itu ekspektasi kita sih pesertanya itu ya 6.000 gitu ya, atau ya nggak kurang nggak lebih sekitar seperti itu, karena kita persiapan seperti itu. Ternyata pesertanya membludak sampai dengan 7.000 peserta. 7.000 peserta. Luar biasa, ramai sekali kan. Itu hadiahnya langsung disaksikan oleh bupati, wakil bupati, sekda, forkompinda, bahwa betul loh arisannya di Bank Jombang itu cukup 100 ribuan beneran dapat rumah. Iya, pemenangnya kita antarkan ke rumahnya kita siapin, kita modifikasi khas ada Bank Jombang biar ingat. Saya tanya sama pemenangnya, mimpi apa? Saya dulu tuh ikut arisan itu idep-idep nabung Mas gitu. Dan ternyata dia adalah salah seorang guru yang ada di Bareng. Di Bareng. Iya. Guru TK luar biasa. Mimpi apa coba dapat rumah ya. Nilainya sekitar 200 juta. Rumahnya kita sudah kita siapkan, kita modifikasi, kita kasih tulisan ini Bank Jombang gitu ya, biar ingat. Terus saya tanya sama ibunya, ada planning nggak ini untuk dijual? Enggak Pak, ini kenang-kenangan yang luar biasa katanya begitu. Bayangkan ya begitu ya. Itu real dan disaksikan. Jadi jangan khawatir para pendengar Suara Pendidikan, masyarakat Kabupaten Jombang, bahwa arisan yang di Bank Jombang ini sudah banyak yang ikut, bahkan ada bank yang sudah juga membuat yang persis sama dengan milik kami begitu kan. Ini juga menjadi edukasi buat kita semua. Nah, tapi cerita-cerita tentang tabungan nih, Bank Jombang itu tidak hanya tabungan. Kita juga punya kredit dan produk-produk yang lain. Produk-produk yang lain yang kita punya juga tidak kalah menariknya, begitu kan? Kita punya beberapa kredit yang sesuai dengan tipikal. Jadi kita hampir setiap tahun itu berusaha menelurkan produk baru. Terus melakukan improvement, kemudian kita buat terobosan. Tahun ini bikin apa lagi ya? Tahun besok bikin apa lagi ya? Nah begitu. Nah kita punya produk juga yang sekarang sedang jalan itu kredit untuk kontraktor. Ya. Kemudian rekening koran juga kita juga punya. Kalau yang sebelumnya lagi bahkan yang ini cukup fenomenal juga adalah haji. Nah, haji itu juga banyak sekali. Cuman momentumnya kan kalau cerita haji sekarang kayaknya kurang pas ini. Nunggu diundang lagi berarti. Nunggu diundang lagi. Nah, tapi kredit yang bisa saya ceritakan saat ini salah satu produk kredit yang kita punya. Jadi kan fungsi bank itu kan fungsi intermediasi, menghimpun dana juga menyalurkan dana. Menghimpun dana dalam bentuk tabungan dan deposito dan menyalurkan dananya berupa kredit. Nah, kalau tadi tabungan, kita salah satunya punya tabungan arisan. Dan kita juga punya yang deposito, yang deposito ekstra itu adalah hadiah di depan tanpa diundi. Itu menarik juga. Cuman sesinya habis kalau buat cerita ini aja kan. Nah, yang kredit saya cerita. Iya, yang kredit saya cerita sedikit. Kita tuh punya kredit yang modelnya pembayarannya musiman. Nah, ini sebetulnya cocok dengan kondisi saat ini. Artinya itu dengan penurunan perekonomian yang ada, kemudian sedang adanya pandemik COVID-19 ini juga kita bisa menyikapi dengan model yang paling pas, model angsuran. Angsuran yaitu model angsuran musiman. Kalau di bahasanya perbankan itu adalah model grace period. Nah, grace period. Nah, kalau di kami dengan musiman ini cocok karena orang itu cukup bayar bunganya saat nanti ada keuntungan, kemudian dia baru melakukan pelunasan. Ini cocok sebetulnya buat kayak pertanian, perikanan. Nah, itu cocok. Kemudian perkebunan itu cocok. Ya kalau istilah sekarang itu kayak yarnen, bayar panen. Begitu. Nanti Pak Usman bisa nambahin kalau yang kredit ini bidangnya beliau. Untuk yang bisnis ini Pak Usman nih jagonya ini bisa menjelaskan. Nanti saya juga akan ikut menambahi serta menginformasikan tentang bagaimana sih sikap bank itu terkait dengan
kondisi perbankan yang saat ini pasca pengumuman dari Bapak Presiden adanya penundaan pembayaran. Oke. Ke Pak Usman dulu. Pak Usman, untuk produk yang kredit musiman ini tadi nih, kita melanjutkan dari Pak Adam gitu ya. Ini apakah hanya cocok untuk yang pertanian, ya perkebunan atau ya, perikanan itu? Bagaimana dengan usaha-usaha yang lain gitu misalnya? Saya rasa untuk kredit yang selama ini yang kita keluarkan yang di Banjombang untuk kredit musiman itu nggak hanya sebatas untuk orang petani saja, Mas Bahrul. Jadi mungkin untuk kontraktor, juga untuk perdagangan bisa. Karena apa? Kita di sisi lain untuk perdagangan orang yang membutuhkan modal yang sesaat gitu. Kadang-kadang ini kita menghindari kalau dikatakan kita menghindari orang-orang rentenir gitu ya. Kadang-kadang ada orang pedagang, semisal kita orang pedagang, tapi begitu barang datang, kita hanya membutuhkan hanya mungkin 1 bulan atau mungkin 2 minggu modal untuk membayar barang dagangan kita. Nah, itu kita sediakan di Bank Jombang yang namanya yaitu bunga dengan 0%. Bunga dengan bunga 0%. 0% kredit, gitu. Wah, kok bisa nih? Nah, makanya itu yang belum dimiliki oleh mungkin perbankan ya. Misalnya di Jombang mungkin ya. Nah, jadi ini sangat-sangat menarik. Ini sangat menguntungkan bagi orang-orang kalau dirasa kalau dulu itu ijon ya. Jadi orang itu jangan sampai kena ijon gitu. Betul. Jadi buru-buru kita mau butuh mungkin 1 bulan. Tapi karena kalau kena ijon itu orang dulu kan katanya namanya ijon itu berat. Nah, itulah Bank Jombang mempunyai produk hal semacam itu untuk menanggulangi hal-hal semacam itu biar orang masyarakat itu nggak terlalu tercekik gitu ya. Makanya apa yang disampaikan tadi perlu diingat lagi. Bank Jombang itu bahwasanya bank pemerintah Kabupaten Jombang, miliknya pemerintah Kabupaten Jombang. Ini harus betul-betul dibawangi oleh masyarakat Jombang ya. Jadi apa yang dikeluarkan produk-produknya maupun oleh Bank Jombang ini saya rasa sangat-sangat menolong lah bagi masyarakat Kabupaten Jombang. Tadi yang disampaikan oleh Pak Direktur tadi ya terkait dengan arisan-arisan itu nggak ada ruginya. Pasti untung ya. Sekali lagi suara yang pendengar suara pendidikan ya, kalau mengikuti produk-produknya Bank Jombang, insya Allah nggak ada ruginya ya, nggak akan tertipu. Tadi apakah itu apa yang bisa diyakinkan? Ya itu tadi kita sudah kemarin dengan arisan itu sudah memberikan sebuah hadiah gitu ya. Hadiah. Kalau ini kemarin juga kita membuka yang namanya arisan. Tadi belum disampaikan oleh Pak Direktur, kita punya arisan guru. Arisan guru. Arisan guru ya. Ini juga ada lagi nih. Ada kemarin ini Bapak Ibu guru nih. Hari guru kita membuka produk baru. Itu sebesar 300 itu. 300.000 itu nanti punya kesempatan setiap periode ke-10 dapat sepeda motor gitu hadiahnya terus itu ya. Jadi kita namakan yang namanya arisan Simar Mas Guru. Simar Mas Guru. Alhamdulillah pesertanya juga cukup banyak. Kemarin hampir ada 5.000 gitu. Hampir ada 5.000 peserta sudah ini. Ini hampir guru se-kabupaten ini. Iya. Nah, makanya kita mengajak tadi kenapa sih kita harus itu makanya tadi kalau Pak Direktur itu kita setiap tahun pasti memang Mas mengeluarkan produk-produk baru yang intinya produk itu jangan sampai merugikan di masyarakat. Jadi kenapa sih Bank Jombang itu kok selalu edukasi arisan-arisan itu? Ya itu salah satunya untuk menanggulangi yang semacam kayak kalau dulu itu banyak broker-broker yang nggak bertanggung jawab ya. Makanya sekarang saya menghimbau kepada masyarakat Jombang khususnya yang pendengar suara radio pendidikan, ayo kita bergabung dengan Bank Jombang. Produknya mungkin arisan-arisan itu ya. Jadi kita kadang-kadang kalau masih banyak mendengar di masyarakat itu orang itu terlalu percaya. Wes pokoknya aku percaya. Nah, tapi di kemudian hari orang itu nggak bertanggung jawab akhirnya lari lah itu baru nanti melapor. Tapi kalau nanti ikut di Bank Jombang, insya Allah Bank Jombang yaitu sekali lagi bahwasanya Bank Jombang itu satu-satunya bank milik pemerintah Kabupaten Jombang. Kita mengajak kepada warga masyarakat Jombang,
ayo kita besarkan Bank Jombang ini. Satu-satunya bank milik pemerintah Kabupaten Jombang. Jadi pemerintah Kabupaten Jombang itu nggak punya lembaga keuangan selain Bank Jombang. Bank Jombang. Ya, gitu. Oke. Ya, mungkin itu. Oke. Masyarakat Kabupaten Jombang nih perlu diketahui bahwa Bank Jombang ini adalah produk pemerintah Kabupaten Jombang ya dalam bentuk BUMD. Ya, tadi ada pertanyaan titipan nih Pak Adam. Ya, siap. Ini sebenarnya setorannya ke APBD ini seberapa Apa? gitu ya atau Oh, seperti ya. apa bentuknya Oke, gitu ya. baik. Jadi perubahan Bank Jombang. Jadi kalau lihat sejarahnya itu kan dulu namanya Bank Pasar. Pasar. Di Jombang itu kalau Bank Pasar itu ternyata ada dua ya. Bank Pasar yang milik pemerintah kabupaten, ada Bank Pasar yang milik swasta. Kemudian berubah lagi bentuknya menjadi perusahaan daerah. Perusahaan daerah. PD BPR Bank Jombang, dan yang terakhir di 2018 kita menjadi PT BPR Bank Jombang. Jadi lebih arahnya kalau OJK itu sebagai otoritas jasa keuangan mengarahkan sesuai dengan Permendagri 54 tahun 2019 bahwa kita menjadi bentuknya perseroan terbatas atau yang sekarang lebih dikenal dengan perseroan daerah. Nah, berdasarkan anggaran dasar dan Permendagri nomor 54 itu kita nyatakan untuk dividennya adalah 55% masuk ke dalam pemerintah kabupaten. Oke. Jadi setiap tahun Bank Jombang itu memberikan dividen. Jadi enaknya begini loh. Ikut nabung di Bank Jombang, terus pinjam atau kredit di Bank Jombang, keuntungannya itu kembali lagi ke masyarakat Jombang. Nah, ini. Nah, ini menariknya. Mohon maaf kalau bank tetangga dan bank sebelah gitu. Kalau bank tetangga ya, kalau misalnya kita nabung gitu ya. Kalau misalnya bank itu miliknya provinsi, mohon maaf ini. Berarti uangnya ke provinsi dulu baru balik ke kabupaten. Baru ke Kabupaten Jombang. Kalau bank sebelah itu miliknya negara, pusat. Uangnya ke Jakarta dulu, Baru ke seluruh wilayah di Indonesia. seluruh Indonesia dulu, ke Kalimantan dulu gitu kan, ke Sulawesi dulu, ke Jawa Tengah gitu kan, baru ke Jawa Timur gitu kan, Jawa Timur baru ke Jombang. Baru ke Jombang. Kalau Bank Jombang uangnya nggak kemana-mana, Langsung nabung di pemanfaatannya. Bank Jombang ya, pinjamnya di Bank Jombang, keuntungannya kembali lagi ke masyarakat Jombang melalui setoran PAD ke pemerintah Kabupaten Jombang. Jadi kalau nabung di Bank Jombang diniati karo melu bangun Kabupaten Jombang. Ada insya Allah tambah barokah. Tambah barokah. Nah, ini masyarakat kawan-kawan yang tanya kemarin bahwa Bank Jombang ini adalah bank milik pemerintah Kabupaten Jombang. Ya. Sehingga nantinya ketika Anda menabung di sini mungkin sedikit banyak maupun bahkan Anda berdeposit di sini, Anda tidak akan rugi kalau Anda warga Jombang nih ya, masyarakat Jombang. Karena Anda secara tidak langsung akan mendapatkan manfaatnya ya, Pak ya. Betul. Dari program-program pemerintah itu yang juga bersumber dari setoran APBD dari Bank Jombang ini. Ya. Oke. Alhamdulillah kita setiap tahun juga terlalu naik dividen yang kita berikan ke pemerintah kabupaten. Artinya majunya Bank Jombang akan kembali kepada masyarakat Jombang. Jadi kalau pemerintah daerah bikin program untuk pembangunan, kemudian bikin program untuk pemerataan ekonomi, bikin program untuk ke desa-desa dan seterusnya. Nah, salah satu sumbernya adalah bersumber dari keuntungan atau dividen yang dimiliki oleh Bank Jombang. Jadi ya kalau memang tidak bisa semuanya di Bank Jombang, ya bank sebelah diisi, bank tetangga diisi, ojo lali bank dewe diisi. Gitu ya. Ngaten nggih Bapak Ibu nggih, para pendengar suara pendidikan masyarakat Jombang, ayo bareng-bareng semuanya nabungnya atau pinjamnya di Bank Jombang, Bangi Wong Jombang. Bangun Jombang, bangun Jombang melalui Bank Jombang gitu ya. Leres. Oke, Pak Adam, kaitannya dengan layanan nih, ada peningkatan layanan apa sih ketika sejauh ini dari perkembangan dari tahun ke tahun gitu ya? Kita melihat beberapa waktu yang lalu sempat launching juga nih yang ada di kawasan Blimbing dan sebagainya. Itu seperti apa nih? Apakah itu juga sudah merata ke setiap kecamatan? Ya, alhamdulillah jaringan kantor kita sudah ada di semua kecamatan Kabupaten Jombang. Jadi masyarakat Jombang itu sudah didekatkan layanannya. Ini salah satu program yang kita punya. Bahkan
kita punya misi Bank Jombang itu tidak hanya jago kandang gitu ya. Kita pengen juga wilayah sekitar perbatasan Jombang dan kabupaten yang ada di sekitar akan kita buka juga. Mohon doa restunya, kita sudah akan planning tidak kurang 5 tahun ke depan kita punya aset 1 triliun gitu lah. Jadi kita sudah punya plan ke sana. Bahkan ini kita sudah bikin master plan-nya untuk pembangunan kantor pusat Bank Jombang 7 lantai, insya Allah. Mohon doa restunya. Lokasinya Pak? Lokasinya sekitaran Jombang. Sekitaran Jombang. Sekitaran Jombang. Tentunya di jalan utama, insya Allah. Ini kalau diceritakan sekarang kurang surprise. Kalau sudah nanti sudah sudah diluncurkan, nanti akan kita ceritakan. Ini bentuk dari progres yang kita ingin tunjukkan. Jadi setiap tahun. Jadi kalau pertama kali saat kami ada di Bank Jombang itu asetnya baru sekitar 38 miliar. Kemudian tahun kedua naik 100 dan seterusnya. Sekarang sudah setengah triliun. Ya, ini berkat dukungan tentu seluruh stakeholder dan elemen masyarakat. Gak mungkin Bank Jombang itu bisa sampai sekarang tanpa dukungan masyarakat Jombang. Kabupaten Jombang. Nah, pengen Bank Jombang lebih besar lagi, ayo sama-sama besarin Bank Jombang. Ngaten. Pak Usman, mungkin ada tambahan terkait dengan produk-produk yang beberapa waktu yang lalu digelar di Blimbing. Apa namanya, ada pembayaran secara apa Pak itu? Non tunai. Non tunai. Itu gimana Pak? Non tunai, ATM cardless. ATM cardless. Nah, mungkin disampaikan. Monggo. Kita sekarang sudah punya yang namanya ATM cardless. Kemarin sudah kita luncurkan. Bahwasanya bila mana orang itu mempunyai nabung atau mungkin kredit bisa mengambil. Contoh kemarin dengan adanya kita dipercaya oleh pemerintah daerah bahwasanya itu terkait dengan TPP di Bank Jombang, kita mau nggak mau harus menyiapkan semacam itu. Jadi alhamdulillah kemarin di Dinas Pendidikan sudah kita pasang namanya ATM ya, di pemerintah, di Pemda juga kita pasang. Terus di kantor kita juga kita pasang. Yang menarik lagi, di ATM cardless Bank Jombang itu tanpa menggunakan kartu. Tanpa menggunakan kartu. Ini gimana Pak? Pakai barcode atau gimana? Enggak, itu nanti dengan nomor telepon, nomor HP telepon. Ya. Itu terus setiap penggunaan itu nanti nomor PIN-nya itu enggak selalu itu, harus berganti-ganti. Berubah. Berubah. Ini yang belum ada, itu akhirnya aman, saya rasa aman. Kalau nanti PIN itu tetap kadang-kadang bisa dilihat orang gitu. Kalau ini enggak, itu hanya sekali pakai, begitu pakai lagi berganti lagi. Jadi keunggulannya ATM cardless itu seperti itu. Jadi nggak usah pakai kartu. Begitu datang ke ATM, pencet nomor rekeningnya, nanti sudah keluar nomor PIN. Nah, setelah digunakan, mau menggunakan lagi, ini sudah berubah lagi nomor PIN-nya. Nah, ini yang tidak bisa, nggak bisa diketahui oleh orang lain, gitu loh. Nggak mudah diketahui oleh orang lain. Gitu, Mas. Terus, tadi saya nambahkan sedikit ya, terkait dengan bisnis ya. Kita juga punya yang namanya arisan ya. Jadi arisan perangkat, gitu ya. Kita juga punya arisan perangkat juga ya. ada. Semua perangkat se-Kabupaten Jombang itu sudah menjadi mitra Bank Jombang. Alhamdulillah berkat dukungan perangkat ini Bank Jombang akhirnya bisa seperti ini. Nah, salah satunya perangkat itu kita minta untuk mendukung atau membesar-besarkan di Bank Jombang. Karena apa? Kita juga bermitra dengan perangkat sudah lama gitu ya. Jadi kita juga setiap bulan mengadakan untuk arisan-arisan perangkat itu, Mas, itu bahkan setiap bulan kita mengeluarkan Scoopy. Setiap bulan kita mengeluarkan Scoopy. Ya, ini luar biasa. Jadi ini yang belum dipunyai di produk-produk di bank-bank tetangga atau bank yang lain. Nah, makanya kenapa tadi Pak Direktur sudah menyampaikan ada pertanyaan apa nggak rugi Bank Jombang. Itu sudah kita hitung, makanya nanti kalau seperti itu Bank Jombang itu pasti menguntungkan masyarakatnya. Pasti menguntungkan gitu ya. Jadi kita setiap bulan sudah mengeluarkan Scoopy, nanti kita undi di rumah makan ya. Makanya saya berharap kepada pendengar Suara Pendidikan seluruh masyarakat Jombang, ayo
bersama-sama membesarkan Bank Jombang, karena Bank Jombang satu-satunya milik pemerintah Kabupaten Jombang ya. Oke. Gitu. Oke, baik kawan, tentunya kalau tadi sudah disampaikan oleh Pak Usman dan juga Pak Adam terkait dengan ya masyarakat umum dibuatkan arisan ya. Guru dibuatkan arisan, perangkat dibuatkan arisan. Ya, mungkin Anda di rumah atau yang Anda menyaksikan live kita pagi hari ini mungkin ada usulan apa nih yang ingin dibuatkan arisan. Iya. Mumpung ada pakar-pakarnya nih Bang Jombang nih, bos-bosnya Bang Jombang nih. Ya, kawan, tentunya kita akan bahas terkait dengan kebijakan perbankan termasuk juga Bank Jombang di tengah merebaknya COVID-19 termasuk juga di Kabupaten Jombang. Ini seperti apa dan bagaimana? Kita break sejenak setelah insight informasi dari tim redaksi Suara Pendidikan.